Ini adalah Up Your Story lanjutan kisah dari Ahmad yang bekerja di salah satu pabrik berhantu di kawasan MM2100 Bekasi Cibitung. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa nonton episode 1 ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue silakan subscribe. Jangan lupa kalian share dan juga like, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah misteri Up Your Story selanjutnya. Dan biar kalian gak ketinggalan teror-teror selanjutnya. Karena Ahmad ini sering mengalami hal aneh di pabrik tersebut, akhirnya Ahmad ini curcol alias cerita ke salah satu teman yang beda shift kayak gitu dengan Ahmad yang ternyata sudah terbiasa dengan makhluk gaib. Saat itu Ahmad sengaja menunggu temannya saat pertengahan pindah shift. Biasanya ada waktu sekitar 30 menitan untuk off mesin dan persiapan pergantian shift. Hari itu Ahmad shift 1. Mesin pergantian ke shift 1 ke shift 2 kira-kira jam setengah 4. Untuk bel pulang ataupun jam operasional mesin shift 2 adalah jam 4 sore lah kira-kira. Ahmad pun yang seharusnya langsung menuju ke loker untuk berganti baju dan juga persiapan pulang, sengaja menunggu temannya itu datang di tempat istirahat di dalam pabrik tersebut. Biasanya sebelum memulai kerja, akan ada jeda waktu untuk briefing sekitar 10 menitan. Lalu sebelum pulang, Ahmad pun nyamperin temen lawan shiftnya yang bisa melihat gaib tersebut. Sebut saja namanya Tony, nama teman Ahmad tersebut. Ton, apa kabar Ton? Baik, Mat. Tumben nyamperin gue lu. Ada apa nih? Ton, lu pernah nggak digangguin makhluk gaib di pabrik ini? Lah, gue mau udah CS, Mat, sama mereka. Kenapa lu digangguin? Kagak ganggu aneh-aneh sih. Cuma beberapa kali aja gue pernah dicekek di loker sama ngeliat yang menyerupai teman kita. Pernah juga diketawain cewek dan juga pernah digangguin gitulah. Ya elah, naksir kali tuh setan sama lu, Mat. Gila kali lu Ton, gue serius kali. Halah, itu mah mereka cuma pengen kenalan sama lu, Mat. Kalau lu masih penasaran, lu mau ikut penarikan benda gaib apa hari Minggu pas pabrik libur? Sama siapa aja lu Ton? Mau dong ikut? Gue sama Adi sama Mang Asep. Oke, gue ikut. Akhirnya si Ahmad pun menyetujui untuk ikut dalam penarikan benda gaib di pabrik tersebut. Tibalah hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu si Ahmad ini. Ternyata Tony ini datang sendirian, karena ternyata Adi dan Mang Asep ini mendadak berhalangan datang. Lu kok sendiri, Ton? Mana Adi sama Mang Asep? Mereka halangan hadir, Mat. Mang Asep diajak bininya periksa kandungan. Si Adi mau nyervisin motornya katanya. Lah, terus kita berdua dong. Iya, Mat. Kenapa lu? Berani kan lu? Berani sih berani, tapi iseng aja. Akhirnya Ahmad dan Tony pun memasuki kawasan pabrik tersebut. Mereka berdalih ingin mengambil sesuatu yang ketinggalan di dalam loker. Akhirnya security pabrik pun mengizinkan keduanya memasuki kawasan pabrik. Lokasi penarikan benda gaib tersebut ada di belakang pabrik. Tempat yang sepi dan hanya terdapat besi-besi tua dan beberapa barang-barang limbah pabrik yang telah tak terpakai. Mulailah Tony memfokuskan pikirannya, dan Tony pun mulai memejamkan matanya sembari tangannya seperti orang berzikir. Seperti orang menarik sesuatu juga. Seketika suasana hening dan angin sore pun berhembus semilir di bulu kuduk Ahmad. Ahmad pun semakin merinding dibuatnya. Tak lama kemudian Tony menggeram lalu terjatuh. Lah, lu nggak apa-apa, Ton? Santai aja, Mat. Ini mah udah biasa. Nih, lihat. Tony pun menunjukkan hasil tarikannya. Sebuah keris kecil berselongsong naga perak. Sepulangnya dari penarikan tersebut, si Ahmad ini pun makin percaya dan makin parno terhadap hal-hal seperti itu. Hal itu baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ahmad pun yang kini tinggal sendirian di sebuah kontrakan petakan merasa was-was dengan hal ini. Dan makin waspada,
Lagian Lumat sok berani ikut mainan gaib. Pada suatu malam, saat ia hendak tidur di kontrakan sendirian, tiba-tiba Ahmad nggak bisa bergerak sama sekali dan Ahmad melihat sosok makhluk dengan tangan hampir lepas dari tubuh dan mata yang melotot ke arah Ahmad. Yang lebih parahnya, Ahmad nggak bisa memejamkan mata. Jadi mau nggak mau Ahmad ini terpaksa melihat makhluk itu. Untung HP Ahmad ini tiba-tiba berbunyi dan Ahmad bisa bergerak. Jadi Ahmad ini mungkin semacam kayak ketindihan kali ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita tidur tuh cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Karena air itu merupakan media penetralisir barang-barang gaib di badan kita ataupun ketempelan kayak gitu loh. Dan jangan lupa mengibas-ngibaskan tempat tidur dengan sapu kayak gitu. Takutnya ada makhluk yang tidak terlihat di tempat tidur kita. Dan jangan lupa berdoa. Sejak kejadian di kontrakan itu, Ahmad pun disuruh oleh si Tony tadi buat ketemu sama teman-temannya. Jadi si Tony ini punya kayak komunitas kayak gitu, perkumpulan yang suka main-main gaib. Semacam padepokan atau perguruan mata ketiga. Di situ Ahmad diberi sebuah batu hasil tarikannya. Katanya sih sebagai penjagaan. Namun saat itu Ahmad tolak karena menurut Ahmad itu musyrik. Percaya kepada benda. Jadi ini ya gengs, misalkan benda itu dari hasil penarikan ya tuh. Atau biasanya benda gaib yang dikasih dukun atau paranormal, biasanya tuh ada isinya gengs. Bukan sekedar benda mati. Biasanya isinya tuh jin, kodam, atau makhluk gaib yang tak terlihat. Bentuknya macam-macam nih gengs. Ada yang berbentuk kayak manusia, kayak hewan, bahkan aura. Hanya sekedar aura kayak gitu. Tergantung keinginannya dari si jin itu menyerupai apa sih. Dan tergantung isi benda tersebut. Dan biasanya sih fungsinya itu berbeda-beda. Tergantung tujuan dan tujuannya apa penarikan tersebut dilakukan. Ada untuk pengasihan, ada untuk kekayaan, ada yang untuk derajat, ataupun sekedar perewangan. Tergantung fungsinya sih untuk apa benda tersebut dan angka dari si pemilik dari isi benda tersebut. Oke, lanjut ke Ahmad tadi. Waktu Ahmad pulang dari pertemuan dari teman-teman Tony tadi, saat di jalan Ahmad bertemu dengan seorang kakek-kakek di jalan KRL kayak gitu. Kakek itu bilang, Buat apa cari ilmu dunia? Carilah ilmu dunia akhirat. Ahmad merasa kalau kata itu menyindir Ahmad karena Ahmad kepikiran buat melanjutkan bela diri tenaga dalam yang pernah ia pelajari di SMK dulu. Kemudian Ahmad ini ingin bergabung dengan perkumpulan teman-teman Tony tersebut. Tapi Ahmad membatalkannya karena kata-kata kakek tersebut. Oke gengs, cerita Ahmad ini masih belum selesai gengs. Lebih tepatnya di video selanjutnya di part 3 akan ada cerita dari Ahmad tentang pengalaman mistis yang pernah dialami teman-temannya dan juga security di pabrik di MM 2100 tersebut. Jadi buat kalian yang belum nonton Up Your Story sampai selesai, tonton sampai selesai. Dan yang udah nonton gue ucapin terima kasih. Dan jangan lupa kalian share, subscribe, dan juga like biar kalian gak ketinggalan teror-teror selanjutnya dari channel ini. Halo, buka pintunya. Aku di belakang.